Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, yang dicintai dan yang dipilih Allah Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena hanya dengan rasa syukur kita, insya Allah akan memberikan tambah-tambah kenikmatan kepada kita. Hanya dengan keimanan yang ada pada hati kita, maka semua perkataan dan perbuatan kita bernilai amal ibadah. Dan hanya dengan ketakwaan kita, makom kedudukan kita akan semakin mulia di hadapan Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu isi dalam ajaran Islam adalah tarikh atau sejarah, membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman-zaman dulu. Untuk apa? Untuk diambil pelajaran-pelajaran, utamanya dari contoh-contoh para orang-orang yang baik, dari kalangan para nabi dan rasul atau juga dari sahabat-sahabat nabi. Maka dalam kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan keteladanan dari seorang sahabat nabi yang namanya Abu Dujanah. Abu Dujanah adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan orang Ansor. Abu Dujanah itu kalau pas sholat subuh, habis salam kemudian bersegera untuk pulang, tidak menunggu dengan zikir dan doa sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Karena sekali, dua kali, sampai berkali-kali. Kemudian Rasul suatu saat bertanya kepada Abu Dujanah, wahai Abu Dujanah, kok kamu itu kalau subuh kok segera pulang tuh ada apa tuh? Apakah kamu nggak pengen zikir, nggak pengen berdoa? Apa kamu nggak punya keinginan untuk dikabulkan Allah? Maka Abu Dujanah berkata, wahai Rasulullah, saya ini adalah orang yang miskin. Saya punya tetangga yang kaya yang punya pohon kurma. Kemudian setiap pagi kalau ada angin yang bertiup ke rumah saya, kurma-kurmanya itu jatuh ke tempat saya.
dan itu biasanya kemudian dipungut oleh anak saya, padahal bukan kurma saya. Sehingga saya kalau tidak segera pulang, saya khawatir anak saya sudah bangun, kemudian memungut kurma tadi kemudian dimakan. Padahal sekali lagi itu bukan kurma saya. Saya tidak rela anak saya makan kurma tetangga, itu adalah hukumnya haram. Maka sekali lagi saya akan bersegera pulang untuk memungut kurma tetangga saya, kemudian saya kasihkan pada yang empunya. Suatu saat saya pernah pulang dalam keadaan terlambat. Anak saya sudah bangun dan dia makan kurma dari kurma tetangga tadi. Dan saya lihat kemudian saya keluarkan dari mulutnya meskipun dia menangis. Ya. Sekali karena saya tidak rela anak saya makan barang haram. Meskipun saya miskin tapi saya tetap menjaga diri dan keluarga dari makanan barang-barang yang haram. Makanya kemudian mendengar ucapan Abu Dujanah kemudian Nabi sempat menangis, ya. Begitu teguhnya Abu Dujanah untuk menjaga diri dan keluarganya dari makanan-makanan haram meskipun keadaannya sangat-sangat miskin, sangat-sangat memprihatinkan. Lah padahal kalau kita bandingkan dengan orang Jawa termasuk kita belum tentu orang sekarang itu keadaan separah Abu Dujanah, ya. Bahkan sebagian besar orang rumahnya sudah mewah, gajinya tinggi, tapi maaf saja masih banyak makan yang haram. Makanya kemudian dari keteladanan Abu Dujanah Bapak Ibu termasuk saya, monggo kita mengambil pelajaran. Jangan sampai kita makan makanan yang haram. Nah kemudian bagaimana caranya supaya kita terhindar dari makanan-makanan yang haram? Yang pertama kita harus berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala supaya kita dicukupkan dengan rezeki yang halal, tanpa mendapatkan, tanpa memperoleh dari jalan yang haram. Nah terus bagaimana doanya? Sebagian doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma akfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah saya dengan yang halal dari engkau, an haramika dari yang haram. Ya, minta dicukupkan dari yang halal saja sehingga enggak butuh yang haram. Kalau enggak cukup halal maka kadang-kadang terus kemudian kita minta yang haram. Terus tidak cuma itu, wa aghnini bifadlika, dan kayakanlah saya, mampukanlah saya, berilah saya kemampuan dengan fadilah, dengan karuniamu, aman siwaka dari selain engkau. Aku cukupkan saja dengan fadilah, keutamaan yang datang dari engkau, tidak butuh kepada selain engkau. Nah ini Bapak Ibu, jadi doa ini harus kita doakan supaya kita diberi rezeki yang halal, ya. Kalau tidak begitu yang namanya setan, ya. Apalagi sekarang sudah pada zaman materialisme, di mana segala ukuran diukur dengan ukuran materi, ya. Orang bahagia dan tidak ditentukan dengan harta dan lain sebagainya. Makanya monggo kita semuanya belajar untuk banyak-banyak berdoa, mencari yang halal dan mencukupkan dengan yang halal. Semoga Allah Ta'ala akan berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Kemudian rezeki yang halal akan lebih barokah.
Apakah barokah itu? Barokah yang pertama adalah ziyadatul khair. Barokah itu maksudnya tambahnya kebaikan, tambahnya kedekatan kita kepada Allah. Rezeki yang barokah itu dampaknya akan dapat mendekatkan kita kepada Allah. Semakin senang untuk sholat, semakin senang untuk mengaji, ya, semakin senang untuk sedekah dan lain sebagainya. Yang kedua, barokah itu kalau sedikit mencukupi, kalau banyak tidak melupakan kepada Allah. Sebaliknya rezeki yang enggak barokah itu kalau sedikit tidak cukup sehingga kadang harus cari utangan, ya. Kalau banyak melupakan kepada Allah. Sekarang dadi juragan, ya. Tiap hari jur sopang sopeng, nah, gitu. Sampai lupa kepada sholatnya 5 waktu, ya. Mipak mipik bu, ya. Nah, ya. Mergo ditekata. 10 juta kon ngentek ke sedina bungi, ya, itu rezeki yang tidak barokah. Terus kemudian Abul Abbas Ahmad bin Abdul Hakim berkata, wal qalilu minnahu halali, dan yang sedikit tetapi halal yubariku fihi, itu akan diberkahi padanya. Wal khalmu kafiru, dan sedangkan yang haram tapi banyak, yudhabu wa khalau Allah Ta'ala, maka akan menghilangkan, Allah akan menghilangkan keberkahannya. Ada orang yang awalnya suami istri punya usaha yang kecil, ya, seia sekata dikerjakan berdua, ya. Kemudian lama-lama jadi besar sampai membuat cabang. Punya 50 cabang. Ya. Yang suami mesti yang sebelah kanan, yang itu sebelah kiri. Lama-lama yang suami punya bil, nggih Bu nggih. Punya bil apa bil? Sing putri punya pil Pak nggih. Nah, nggih. Akhirnya jadi bubrah. Awalnya sia-sia, kemudian jadi berat gara-gara hartanya terlalu banyak. Itu namanya harta yang enggak berkah. Makanya yang penting adalah keberkahan harta. Entah sedikit atau banyak, yang penting berkah, yang penting halal. Insya Allah nanti kalau kita yang mendapatkan halal lebih barokah, meskipun sedikit utuh itu akan turah. Sebaliknya kalau enggak berkah, meskipun jumlahnya banyak tapi kok ya kurang terus, gitu. Karena tidak adanya keberkahan tadi. Jadi kita harus yakin bahwa yang namanya barang yang halal akan menimbulkan keberkahan, dan yang haram akan hilang keberkahannya. Kemudian nanti setelah pada zaman yang menurut Rasulullah dinamakan zaman edan. Zaman edan, nek ora edan ora keduman. Maka orang tidak lagi peduli atas barang yang ada dan yang haram. Bahkan Nabi dalam hadisnya bersabda, layati ala nasi zamanun, akan datang kepada mana suatu zaman yang layu balil mar'u, seseorang tidak peduli bima akhadal mala, dari mana dia mendapatkan harta. Sing penting dapat banyak. Amin halalin, apakah dari yang halal, amin haram, apakah dari yang haram, tidak peduli. Yang pedagang banyak yang curang,
mengurangi timbangan, mencampur unsur dengan unsur yang lebih murah, bengi. Katanya abon sapi tapi isinya abon babi, ya. Bahkan juga dikasih yang lainnya, ya. Atau yang lainnya lagi yang menjadi pejabat, ya. Banyak yang korupsi, bahkan yang jadi ibu rumah juga ikut korupsi, ya. Makanya kita harus hati-hati. Semakin banyak harta didapatkan dengan cara yang haram, maka akan semakin orang itu ingin kepada yang banyak. Sebagaimana disabda Nabi, anak Adam, manusia kalau seandainya Pak Bu punya harta sepenuh bumi, satu lereng itu adalah emas, ya, maka dia akan pingin 2 lembah. Kalau sudah punya 2 lembah, pengen 3 lembah, dan tidak akan mencukupi kecuali kalau sudah dimasukkan ke dalam tanah, ya. Punya harta 1 triliun ya minta 2 triliun, sudah ada ya minta 3 triliun, dan tidak akan mencukupi kalau belum dimasukkan ke dalam tanah, ya. Dan sekarang Bapak Ibu, semua itu oleh setan dijadikan penyebab atau dijadikan sebagai penggoda untuk menyeret manusia dari jalan-jalan yang baik. Makanya mari kita harus waspada dengan godaan-godaan setan, ya. Jangan dilihat pada jumlahnya, tapi pada keberkahannya. Ya, syukur-syukur Pak Bunge, syukur-syukur banyak dan barokah, ya. Kalau nggak bisa banyak ya nggak masalah. Insya Allah dengan rezeki yang barokah anak kita akan dicukupkan Allah. Saya pernah dapat cerita Pak, seorang bapak. Dia punya anak kecil yang sedang bermain dengan temannya di rumah temannya. Terus kemudian dia pulang cerita pada bapaknya. Dari mana nak? Dari teman saya Pak. Ngapain? Ya main. Teman saya punya mainan yang baru, ya. Tapi saya nggak pengen Pak. Kira-kira gimana Bu? Tapi saya nggak pengen, rasanya untuk pripun niki. Alhamdulillah, tadi saya ke teman saya bermain Pak, oh mainnya baru, harganya mahal, mau saya dibelikan, nangis Bu, nah, artinya kemudian jadi terkenal, ya. Makanya kita cukup begitu. Allah akan cukupkan keluarga kita dengan rezeki yang halal, ya, meskipun jumlahnya sedikit. Terus kemudian saya keluar Bapak Ibu, ada aliran filsafat namanya minimalis, ya. Itu aliran yang mengatakan bahwa urip ki sing penting bae, sing ra penting rasah dilakoni ndak tambah mumet. Gitu. Sudah punya baju 10, penting mboten tumbas sing nomor 11. Lambene sak lemari Pak Amar kok enggon lemari. Arep jagong cek golek klambi. Iki Bung. Ini yang minimalis saja, sing penting mawon. Kecuali ya kalau pas dibutuhkan monggo, kalau nggak butuh nggak usah diadakan. Yang sering saya sampaikan, mungkin saya sering sampaikan, ada teman bilang sama saya, Pak, motor kula mang tumbas. Saya tanya, lah nggih napa? Loh, motor kok nggih napa? Nggih ditumpaki no. Lah kula kan pun ndek motor. Lah bocah panjenengan kok pun ndek kalih. Lah anak kula jek ten pondok ora butuh motor. Gila. Kalau saya beli ya itu untuk apa? Gila. Dengan enggak saya beli, meskipun ya tidak punya uang, Bung, nggih. Jadi kembali nanti suatu zaman orang tuh enggak peduli, kita harus tetap peduli antara yang halal dan yang haram, sehingga timbul namanya sifat warok. Warok itu apa? Bukan warok seperti Ponorogo, Pak. Tapi warok itu adalah orang yang menjaga diri dari berbagai macam barang-barang yang haram.
Kemudian kalau orang itu sudah tidak memperhatikan hal haram, maka kemudian bisa menjadi budak dunia. Orang yang Tuhannya adalah kenikmatan dunia. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, ta'isa abdud dinar, hiduplah para penghamba dinar. Dinar itu uang emas. Wa dirham, dan juga penghamba dirham, itu uang perak. Wal qatifah, dan juga pakaian yang bagus. Wal khamar, dan juga gomis. Artinya semua hal yang berhubungan dengan kenikmatan dunia. In u'tiya radiya, jika dia diberi kemudian dia rindu. Urusan apapun kalau dikasih uang jadi rindu, meskipun diunek-unekke bunge nek kredit menang wae. Wa in lam yu'ti lam yudho, dan sebaliknya kalau tidak diberi kemudian dia tidak rindu. Kang, apa besok longgar enggak? Longgar tempat saya ya. Oh, kenapa? Saya mau naik bangun rumah. Oh ya, siap. Sehari, 2 hari, 3 hari kemudian selesai, terus enggak dikasih uang. Lho ki piye to? Tolong dino kok gratisan ki piye to? Loh, saya kan cuma menawarkan, kamu mau kan? Saya enggak ngomong kalau saya kasih uang. Kadang-kadang jadi masalah. Jadi kita Bapak Ibu harus menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan besok di akhirat. Jangan sampai menjadikan dia sebagai tujuan kita. Persaudaraan, ibadah, tetanggan, kekancan jangan diukur dengan adanya kenikmatan dunia. Senenge mung kekancan kali sing duwe napa Bu. Nah, itu jangan begitu, itu. Nah, itu harus kita cermati. Ya memang semua itu butuh uang, tapi kita harus juga melihat karena uang itu adalah satu nikmat, adalah suatu tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai kita menjadi budak-budak dunia. Terus kemudian perbedaan hamba Allah dan hamba dunia. Ibnu Taimiyah berkata bahwa wa hadza huwa abdul hadil umur, dan itulah mereka orang-orang yang menjadi hambanya perkara bimakna dunia. Falau talabaha minallahi, dan seandainya dia mencarinya dalam rangka untuk ibadah Allah Ta'ala, kemudian idza atahu iyyaha radiya, jika dia diri kemudian dia rindu. Jadi ibadahnya juga hanya sekelas untuk mendapatkan nikmat dunia. Sholat duka supaya napa Bu? Sholat duka supaya napa? Supaya rezekinya lancar. Sholat tahajud supaya mendapatkan kursi empuk atau jabatan dan lain sebagainya. Itu namanya orang-orang yang hanya menjadikan dunia sebagai tujuan. Saya matur penyanyi perhatian Bapak Ibu, seandainya ada suatu dealer Pak, dia mengatakan dia woro-woro dia beriklan, Bapak Ibu siapapun yang beli motor di tempat saya, hadiahnya helm dan jaket. Helm dan jaket itu adalah tambahan. Terus ada orang datang beli motor, kemudian yang dibawa pulang helm dan jaketnya, motornya ditinggal, itu kira-kira orang apa? Orang apa nih? Nah,
Demikian juga orang sekarang. Sholat duha itu memang bisa melancarkan rezeki, tapi itu cuma tambahan. Ya, tambahan di dunia yang ini mana di akhir tadi. Demikian juga sholat online juga begitu. Ya, jadi jangan sampai hanya bawa helm dan jaket pulang, motornya ditinggal. Lupa dari mana? Dari beli motor. Lah motornya tak tinggal. Lah kenapa? Kan udah dapat jaket sama helm. Itu namanya orang yang mendapatkan yang kecil, ya. Dapat helm, dapat jaket, yang penting motor. Rezeki lancar, badan sehat, yang penting dapat nikmat di surga. Ya. Jadi sekali lagi, niatannya harus dibetulkan. Semua apapun yang kita lakukan di dunia, tujuan utamanya adalah untuk ibadah, ya. Mendapatkan nikmat di surga. Allah dini Pak Ibu, di dunia dapat badan, ya alhamdulillah. Kalau nggak dapat, ya nggak masalah, ya. Sudah direwangi sholat tahajud sampai 55 rakaat bungi. Saking sebenarnya bungi, kok yura kabul dungoni, ya. Emang Allah Ta'ala menahan doa kamu. Kenapa? Akan memberikan yang lebih baik dibanding apa yang kau minta atau yang lainnya. Ya, makanya lagi kita harus niatnya yang ikhlas. Kemudian wa idza mana'ahu iyaha sakito, dan seandainya dia tercegah maka dia akan uring-uringan. Gusti Allah adil, maku wis salat nyang masjid jamaah 5 waktu mangkat sik dhewe, mulih keri dhewe, dodol lah ora payu. Konco kula tau nang masjid dodol malah laris, gitu. Maka kemudian dia tidak rindu. Itu namanya orang yang itu adalah namanya hamba dunia. Wa inna ma'abdullah, dan semuanya yang termasuk Abdullah adalah man yurdihi ma yurdillah, orang yang ridho terhadap apa yang dirindoi Allah, ya. Ada orang namanya Ayub alaihissalam. Suatu saat Allah Ta'ala kasihkan sakit parah 18 tahun. Allah ridho, dia juga ridho meskipun apa? Sakit, ya. Nah, untuk bisa seperti itu kita harus memang latihan memahami bahwa Allah itu zat yang alim dan zat yang hakim, zat yang pintar dan zat yang bijaksana dengan segala macam kebijakannya. Contoh kalau baju sudah kotor dipakai 3 hari, sebaiknya dipakai lagi napa dicuci. Nah, gitu. Kalau hati sudah kotor niku apike dinapakne. Ya dicuci pakai apa? Ya pakai istighfar, pakai amal kebaikan, tapi juga kadang-kadang pakai musibah. Jadi musibah yang dipengaruhi kita itu sedikit banyak akan mengurangi dosa-dosa kita. Itu sebagai bentuk berkata kepada kita, ya. Terus kemudian hawa tadi juga wa yushitahu ma yushitullah, dia akan marah terhadap apa yang membuat Allah itu marah. Jadi itu adalah hambanya Allah. Kemudian dia akan cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itulah namanya hamba Allah. Jadi kalau kita mengaku sebagai hamba Ta'ala, kita harus benci dan cinta karena Allah Ta'ala. Contoh, Nabi kita tuh sampai berta'awud kepada Allah dari rasa malas.
Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku minta lindung kepadamu dari rasa kemalasan. Jadi kemalasan itu adalah sesuatu yang tidak baik, ya. Maka kita juga begitu, harus benci dengan kemalasan. Ya, seandainya kita malas terus bagaimana? Ya harus kita tanggulangi, kita hilangkan. Allah benci dengan yang namanya kekikiran. Allah suka pada kemurahan. Orang bodoh yang dermawan lebih dijawa dibanding orang pintar yang kikir. Ya, nah, makanya kita semua begitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang kikir, medit, util, betitil. Ya. Kalau masih ada, monggo kita hilangkan sedikit demi sedikit. Terus kemudian perintah untuk makan makanan dari barang yang halal. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halan thayyiban, makanlah kamu apapun yang ada di bumi, entah itu binatang atau tumbuhan, tetapi yang halalan, yang halal, thayyiban, yang thayyib, yang dapat mendatangkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Wala tattabi'u khutuwat syaiton, dan janganlah kalian mengikuti kepada tingkah laku, langkah-langkah, perbuatan-perbuatan setan. Yang setan itu biasanya akan menghalalkan barang yang haram dan menghalalkan barang yang halal. Ya, ada orang kafir yang dia suatu saat berkata, ya, wong Islam kelak ya wong ra genah. Kondone nek enek pitik mati ra dibleh malah haram. Lho sing mateni pitik ki sapa? Kan Allah, lho malah diharamke. Nek dibleh dhewe malah halal. Berarti kan ngece Allah taala. Nah, maka menika kita harus bagaimana menjawabnya? Kita jawab Bapak Ibu, justru ketika kita nyembelih untuk mematikan ayam tadi kan pakai asma Allah, gitu. Bismillah, maka itu karena Allah Taala, gitu. Dan kemudian ilatnya, kalau ayam mati disembelih maka darahnya akan keluar, sedangkan kalau enggak itu tidak keluar. Nah, darah yang dalam badan tadi itu akan menjadi penyakit Bapak Ibu. Jadi intinya justru kalau disembelih itu yang halal karena diperintah Allah dan Rasulnya. Ketika menjadi pakai Bismillah, gitu loh. Ya. Sedangkan kalau nggak disembelih tidak pakai Bismillah, makanya kemudian jadi bangkai ataupun barang yang haram. Ya. Terus kemudian innahu lakum aduwwun, sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Musuh itu harusnya dipukul bukan dirangkul. Sehingga Bapak Ibu monggo kita berusaha, ya, sedapat mungkin mencari makan barang yang halal dan yang thayyib. Kalau halal tapi enggak thayyib bagaimana? Ya dihindari, ya. Sudah tahu tensinya sudah 150, mangan sate sak porsi. Akhirnya apa Bapak? 180 gue nyekel sirah mungkin. Gitu. Ya harus tahu diri, ya. Yang sudah diberi penyakit DM, diabetes mellitus, ya jangan banyak makan yang bergula-gula manis, ya. Beteknya seneng kok, ya. Harus dikendalikan hawa nafsunya atau yang lainnya, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah makan jangan berlebih-lebihan. Terus sedikit lagi kita tambahkan yang berikutnya di surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah berfirman,
Ya ayat Rasul, wahai Rasul, kulu min thayyibati, makanlah kamu dari yang thayyib, dari yang baik. Wa malu solikan, dan beramalkan dengan amal yang soleh. Ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya kami Allah itu terhadap apa yang kau kerjakan dan yang maha tahu, yang akan membalas dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita usahakan untuk makan dan minum dari barang-barang yang thayyib, yang dapat menimbulkan kemaslahatan, kebaikan-kebaikan kita baik di dunia maupun sampai di akhirat. Dan semoga Bapak Ibu Allah Ta'ala cukupkan kita dan keluarga kita dengan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak untuk menutup kebutuhan dan untuk ibadah. Amin. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.